Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi. Hari ini saya bersama teman-teman, nggak banyak sih, cuma 4 orangan termasuk saya akan melakukan touring menuju Gunung Telemoyo, Jawa Tengah. Nah, dalam episode ini mohon maaf saya sebulan sekali baru buat konten teman-teman. Saat ini saya sudah berada di daerah Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Nah, ini depan lampu merah Kiara Condong teman-teman. Kita berhenti dulu. Biasanya lama banget nih di sini nih. Lah, ini tumben cepet banget. Nggak ada hitungan 1 detik udah hijau. Nah, sebelum berangkat siangnya si Ronin saya coba isi, bukan coba, tapi memang saya isi dengan Pertamax Turbo full tank. Nah, itu teman-teman bisa lihat gerakannya. Pertamax Turbo sudah menyentuh bibir plat di tangki. Sekarang kita nyalakan dulu speedometernya biar teman-teman tahu bahwa ini trip B-nya saya nolkan. Sebelah mana sih ini tombolnya? Sebentar. Saking lamanya nggak touring sampai lupa tombolnya sebelah mana. Udah kita nolkan ya teman-teman. Sekarang kita nyalakan dan kita gas kembali menuju Jalan Soekarno-Hatta Bandung teman-teman. Nah, ini kita ambil jalur kiri khusus untuk motor, karena kalau di kanan kita kena foto tuh, foto AI lalu lintas, bisa-bisa dapat surat cinta dari Polantas karena nggak boleh lewat sebenarnya. Tapi karena ini masih pagi, saya akan coba potong di depan menuju jalur cepat karena saya ditunggu oleh teman-teman. Kita potong kanan, kita coba gas teman-teman sampai di Alfamart Gede Bage, tempat titik kumpul. Biasanya anak-anak motor pasti tahu lah, karena itu adalah tempat titik kumpul dari berbagai area sebelum menuju ke arah selatan ya, arah timur Bandung, tapi untuk menuju ke daerah selatan atau ke Pantura. Oke, ini saya coba menggunakan kecepatan agak tinggi. Ya kelihatan tuh speedometer berapa ya, 100-an kilometer per jam kayaknya. Saya lagi konsentrasi di jalan nih teman-teman, karena walaupun ini masih jam 5 kurang, jadi sekitar jam 4 lewat 50 menit ini langitnya sudah mulai terang teman-teman, dan aktivitas di jalan juga sudah mulai rame nih di daerah Jalan Soekarno-Hatta Bandung teman-teman. Touring kali ini tujuannya memang mau ke Gunung Telemoyo teman-teman. Kita mau lihat pemandangan alam dari atas gunung. Sekalian kalau misalnya sempet pulangnya kita mau mampir ke daerah Dieng. Rencana awal sih kalau bisa waktunya dan segala macamnya beres, kita bisa main ke Tanjakan Sikarim untuk kita tes nih si Ronin. Tapi itu kalau sempet ya teman-teman, karena ini kan kita touring cuma 2 hari 1 malam. Kita berangkat jam 5 subuh hari Sabtu pagi dan kembali hari Minggu sekitar habis breakfast dari Telemoyo menuju Dieng dan kembali ke Bandung. Jadi kalau sempat ya kita mampir, tapi kalau enggak ya udah kita bablas lagi ke Bandung sambil nanti next kita cari waktu lagi untuk tes si Ronin di Tanjakan Sikarim teman-teman. Oke, dengan kecepatan ini kita coba mendekati Alfamart Gede Bage untuk berkumpul dulu. Dari Bandung kami hanya 3 orang teman-teman. Nanti sampai Cirebon kita akan menjemput teman kita Pak Wawan. Jadi Ronin sendirian, motor kuda merah ini dari tempatnya Inspektur VJ nanti akan menemani teman-temannya
yang menggunakan satu Kawasaki Versys 250, kedua Yamaha NMAX, dan ketiga KLX 250 yang diubah menjadi Supermoto. Nah ini dia teman-teman, Alfamart Gede Bage, tempat titik kumpul dari beberapa grup motor yang menuju ke arah jalur selatan maupun ke jalur utara dari Bandung. Kita matikan dulu teman-teman sambil menunggu teman kita Pak Dadang yang menggunakan KLX 250. Halo Pak Budi, apa kabar? Kita foto dulu katanya. Iyalah, kita ini dulu dah. Foto dulu sebentar ya teman-teman ya, biar ganteng. Oke teman-teman, tanpa babi bu, setelah menunggu Pak Dadang yang menggunakan Kawasaki KLX yang diubah menjadi Supermoto, ini posisinya dia sekarang di depan saya teman-teman. Ini motor Kawasaki KLX 250-nya Pak Dadang ini adalah motor adventure SUV teman-teman. Apapun dibawa dari kompor, kadang bawa kompor listrik, kadang bawa kompor spiritus, kadang bawa kompor gas, kadang juga bawa matras, terus dia bawa perlengkapan kopi buat masak kopi kalau kita lagi istirahat, Indomie dan segala macem. Jadi Pak Dadang ini motornya adalah supermarket berjalan. Kadang juga bawa kacang. Pokoknya komplit dah, seneng banget kalau touring sama Pak Dadang nih, biasanya logistik aman gitu. Nah ini kita sudah di Cadas Pangeran teman-teman, tempat yang penuh dengan historical, agak berkabut di sini. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, sebelah kanan tuh masih berasap, kabut ya teman-temannya, bukan asap tapi kabut. Cuman ada longsor sedikit tuh tadi yang di bedeng teman-teman. Nah kembali lagi ke touring ini, kita cuma berempat menuju Telemoyo dari Bandung. Jadi saya menggunakan TVS Ronin 225, terus Pak Wawan sebagai RC nanti menggunakan Kawasaki Versys 250, terus Pak Budi menggunakan NMAX sebagai fotografer dan media foto, bukan media foto ya, tukang fotonya kita lah pokoknya. Nah terus Pak Dadang sebagai supermarket berjalannya kita. Nah saya sebagai sweeper teman-teman. Nah ini tanpa babi bu juga, kita sekarang sudah mau memasuki kota Cirebon. Nanti di Cirebon ini kita breakfast dulu teman-teman, sambil ketemu Pak Dadang. Dan rencananya ternyata kita akan bertemu juga dengan Pak Eko, teman kita juga. Nah nanti Pak Eko ini akan menemani kita sampai daerah Temanggung teman-teman, menggunakan Honda ADV 160. Oke teman-teman, sekarang kita kena lampu merah dulu. Nanti kita lanjut breakfast teman-teman. Nah ini kita sudah di daerah Pasar Trasmi ya kalau nggak salah ya. Om, ini kita mau kemana Om? Hey. Nah, ini kita mau kemana Om? Telemoyo guys. Telemoyo. Penasaran. Pak Budi gimana? Kalau lapar mas ya. Oh ngeliat sunset. Penasaran, belum pernah kesana. KLX aman ya? KLX aman ya? Aman. Ini udah sampai Cirebon, tadi ngepot terus. Gitu teman-teman, kita breakfast dulu di daerah Cirebon nih. Jam. Udah habis nih, tinggal daun. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah breakfast kita kembali lanjut melewati jalur Pantura, dan sekarang kita sudah sampai di Kota Tegal teman-teman. Cepet kan? Sorry ya teman-teman, video saya potong-potong biar durasinya nggak terlalu lama, nggak terlalu bosen juga teman-teman nontonnya. Tapi kita seru-seruan aja. Iya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sharing kalau ada teman-teman di video ini yang mungkin ini daerah tempat
memori kita dulu sama yang lain mungkin ya. Silakan komen teman-teman di kolom komen, atau mau bertanya apa ya mangga. Nah, ini kita sudah sampai di Kota Tegal. Di jalur ini pasti dulu sebelum ada tol lintas Jawa pasti ramai banget di sini teman-teman. Sekarang sih nggak begitu ramai, tapi tetap banyak ketemu sama transformer nih teman-teman. Truk gede-gede. Nah, ini jalur kenangan masa lalu ya, Kota Tegal. Sekarang sih sepi ya. Nggak tahu dah ini rumah makan sama usaha akomodasi di Kota Tegal, apakah dengan adanya jalur tol lintas Jawa, apakah mereka masih ramai atau enggak ya. Mudah-mudahan tetap ramai. Nah, ini tahu sendiri ya teman-teman, kalau kita lewat jalur Pantura, selain kita bertemu dengan transformer yang gede-gede, hawanya panas pol, baju basah nih teman-teman. Nah, tuh kan bisa lihat sendiri nih, di langitnya terang banget nih teman-teman. Tapi setelah kita melewati jalur Pantura, kita langsung masuk ke jalur tengah yang sudah mulai kelihatan hijaunya teman-teman, karena sudah mau mendekati daerah atas, jadi lumayan dingin, ke badannya juga sudah mulai dingin, terus ke motornya juga lumayan, mesinnya nggak terlalu panas. Jadi sambil melihat pemandangan yang sudah mulai menghijau, kita tetap gas teman-teman. Oh iya, tadi di Pantura teman-teman pada ngisi bensin. Daripada saya diem, ternyata saya isi juga. Saya coba fullkan, ternyata dari Bandung menuju Pantura itu cuma habis sekitar 5 literan teman-teman. Nanti untuk lengkapnya berapa jumlah konsumsi BBM dari Bandung menuju Gunung Telemoyo dan kembali lagi ke Bandung, berapa konsumsi BBM-nya kita hitung di belakang ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai di Temanggung. Kita istirahat di Warung Jadul, yang menurut info warung ini sudah berdiri sejak tahun 1800-an. Habis ngopi dan makan jajanan pasar di Warung Jadul, kita langsung gas menuju Gunung Telemoyo teman-teman. Ini sudah mulai dingin karena sudah masuk ke daerah atas ya teman-teman, dan sudah gelap. Jadi kita semua memasangkan atau menggunakan lampu tembak sebagai cahaya bantu untuk penerangan jalan. Maklum teman-teman, matanya udah nggak standar lagi semuanya nih kita. Jadi biar kita tetap waspada, jalan tetap terlihat, kita gunakan lampu tembak. Udah nyampe, alhamdulillah, tempatnya luar biasa nih. Ya, di Pondok Hotel Tomboati, rekomen ya Pak Ketum. Ya, ini namanya tuh Tomboati tuh. Murah tapi nggak murahan. Nih, top. Mantap. Thank you Pak Ketum. Ya. Kumaha Pak Dadang? Alhamdulillah udah sampai dengan selamat, tidak ada masalah di motor. Dengan selamat kan kita, saya, Pak Ketum sama Kita. Pak Budi. Pas lambat mah nggak diajak. Oh, nggak apa-apa, biarin aja lah. Ini Gitu ya. akomodit lah, hotelnya bagus. Oh, hotelnya bagus katanya. Kita di lantai 4 ya Pak ya? Enggak, kita di lantai 1 ada. Di Ya, basement, oke kita deh. di basement. Kita istirahat dulu malam-malam. Teman-teman, malam-malam ini kita istirahat dulu. Besok subuh kita baru gas ke Telemoyo. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 3:30 ya. Kita tadi prepare dan sekarang jam 4 subuh kita keluar hotel menuju Gunung Telemoyo teman-teman. Sekarang kita sudah mau mendekati pintu gerbang dari Gunung Telemoyo. Nanti kita beli karcis dulu untuk 4 motor. Nanti setelah
beli baru kita gas ke atas teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini depan sudah mulai masuk ke pintu gerbangnya Telemoyo. Tapi jam segini udah rame teman-teman, tuh lihat kanan kiri tuh. Yang pakai motor, yang pakai mobil. Pada serius ini, pada mau lihat sunrise katanya. Ya nah, teman-teman udah sampai pintu gerbangnya Gunung Telemoyo. Sambil menunggu Pak Budi beli tiket, kita berhenti dulu teman-teman. Nanti kita lanjut ke atas. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, setelah membeli tiket masuk, kita sekarang sudah berada di tengah perjalanan menuju puncak Gunung Telemoyo. Kabut sudah mulai tebal, maka kami gunakan lampu kuning. Nah ini kayaknya Pak Ketum udah mulai nggak kelihatan matanya nih, karena udah mulai pelan ngerem, sehingga saya yang sweeper belakang nyundul itu tuh nyundul. Waduh gawat nih, kayaknya saya harus maju nih ke depan nih, karena lampu kuning saya cukup terang nih untuk ngebuka jalan nih. Kayaknya saya harus gantian jadi RC nih. Sebentar sambil ngelihat suasana jalan yang agak lebar, saya coba maju teman-teman. Ini kabutnya tebel ya teman-teman, asli ini. Kalau live-nya ini paling cuman kelihatan antara 3-5 meter nih. Tapi kalau di video kemungkinan karena terbantu lampu ya, jadi mungkin tapi tetap ini tebel nih. Udahlah saya maju dulu dah. Ini kasihan nih Pak Wawan, kayaknya matanya udah mulai nggak awas karena takut tiba-tiba di depan belokan, bukannya belok malah lurus dia ntar. Kan nggak lucu. Pak Wawan, punten biar saya pimpin ke depan. Ini kebetulan lampu tembak kuning saya cukup manjur, biar saya yang pimpin ke depan. Nah itu teman-teman lihat ya, kabutnya ya cukup tebel. Bukan cukup nih, tebel banget nih menurut saya, karena kalau live-nya mungkin pandangan ke depan tuh jaraknya hanya 3-5 meteran nih teman-teman. Nah ini saya coba pakai lampu kabut utama, lumayan nih bisa menembus. Teman-teman bisa lihat ya, mudah-mudahan di video bisa kelihatan warna kuningnya. Kalau realnya sih cukup jelas. Nah jadi biar bisa kelihatan teman-teman. Kasihan bawahan, mungkin matanya udah nggak jelas, biar saya yang buka jalan. Mereka tinggal mengikuti arahnya dari belakang motor saya. Tuh, banyak motor yang mungkin istirahat dulu di pinggir jalan karena mungkin pandangan matanya atau lampu motornya mungkin nggak bisa menembus kabut dengan jelas. Ya punya saya kebetulan cukup jelas ini, jadi kita nggak usah berhenti, kita jalan pelan-pelan aja sampai ke puncak gunung teman-teman. Dan ini merupakan perjalanan yang asik sebenarnya, karena jarang sekali kita nembus kabut dengan keadaan seperti ini teman-teman. Ini kita kayak berada di atas awan teman-teman. Jadi saking tebelnya, ini saya kasih lampu dim beberapa kali biar nggak kaget tiba-tiba ada belokan di depan. Dan sebentar lagi kita akan sampai di puncak Gunung Telemoyo. Kabutnya makin ke atas makin tebal teman-teman. Jadi dingin, suasananya dingin, dan jarak pandangnya terbatas. Jadi seru sih ini sebenarnya, karena jarang banget kita ngelewatin jalan kayak begini. Nah kita sudah sampai teman-teman di ujung dari jalan ke Gunung Telemoyo, di tempat parkir. Kita sudah sampai di tempat parkir motor di paling atas. Kita parkir dulu sambil siap-siap.
Dan ini udah cukup banyak yang datang sambil mereka ngopi dulu, cemalan cemilin dulu untuk melihat sunrise. Dan inilah teman-teman keindahan alam itu, Gunung Telemoyo. Oke teman-teman, sehabis kita melihat sunrise di Gunung Telemoyo, menikmati pemandangan alamnya, sekarang sudah menunjukkan pukul 6.30-an pagi teman-teman. Matahari sudah muncul dan sebentar lagi kemungkinan daerah sini akan panas ya. Maka kita akan kembali ke hotel untuk breakfast, mandi, dan kita check out teman-teman untuk kembali ke Bandung. Dan ternyata kita sepertinya tidak akan sempat mampir ke Dieng untuk mencoba tanjakan Sikarim karena teman kita Pak Budi yang menggunakan Yamaha NMAX sedang tidak enak badan. Jadi mungkin next time teman-teman saya akan coba tanjakan Sikarim menggunakan si Ronin ini. Tapi kalau teman-teman tanya, gimana tuh Ronin nanjak ke Gunung Telemoyo? Jika dibandingkan teman-teman bertiga, bahkan dengan KLX 250, kayaknya tanjakan ini masih terlalu enteng buat Ronin. Karena pagi subuh tadi ketika nanjak dengan suasana kabut, saya cukup menggunakan gigi 3, gigi 4, gigi 3, gigi 4. Ya, enteng dah pokoknya, nggak bisa berkata-kata. Memang agak lebay ya, tapi kalau nggak nyobain sendiri nggak akan tahu teman-teman. Oke, dari puncak Gunung Telemoyo kita turun dan sekarang teman-teman kita sudah check out dari hotel dan kembali menuju jalur Temanggung untuk masuk nanti turun ke daerah Pantura pulang ke Bandung. Jadi karena Pak Budi sedang tidak enak badan, kita tidak bisa main dulu ke tanjakan Sikarim teman-teman. Nah kali ini saya berada di posisi RC, jadi saya berada di posisi depan, sedangkan teman-teman bertiga di belakang mengikuti saya. Jadi kami kembali menuju Bandung menggunakan jalur Pantura. Semoga tidak hujan dan semoga transformernya nggak banyak ya, karena ini hari Minggu. Mudah-mudahan mereka pada istirahat dah, lagi pada bobok kayak apa kayak, biar jalanannya agak lenggang. Gitu teman-teman. Ini nanti setelah jalur hijau ini udaranya masih adem ya teman-teman di sini. Tapi nanti setelah masuk ke jalur Pantura udah dah mulai panas lagi kayaknya dah. Karena kan kita nyusurin pinggir pantai utara Pulau Jawa ya teman-teman ya. Kalau sekarang sih masih adem nih. Oke teman-teman, kita lanjut gas menuju Pantura dan menuju Bandung.
sambil nanti kita ukur ya teman-teman berapa BBM dari TVS Ronin ini. Kita menuju Pantura kecepatan stabil antara 60 sampai 80 teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jalur Pantura. Hawanya panas, terik banget, dan transformernya banyak ternyata. Jadi ya wassalam dah, kita berjibaku dengan panas, dengan asap solarnya. Dan cukup macet ini di hari Minggu di Pantura teman-teman. Mungkin mereka balik ke arah barat ya, menuju Jakarta ya. Nah, ini bus-bus juga banyak di Pantura. Kenapa mereka nggak lewat tol ya? Nggak tahu lah. Oke, kita ambil jalur kiri. Ini kita mau menuju Cirebon teman-teman. Nanti kita akan makan malam di Cirebon. Enggak deh, kita makan malam di Kadipaten teman-teman. Rencananya di Kadipaten, di rumah makan Bu Uun. Setelah itu kita lanjut ke Bandung. Begitu teman-teman. Sekarang BBM masih menunjukkan tangki di 3/4. Sambil nunggu teman-teman nanti ada yang ngisi ya kita ngisi, ikutan ngisi. Tapi mungkin saya nggak akan terlalu penuh ya, karena ini dari tadi kita lihat Pertamax Turbo jarang banget di pom bensin sepanjang Pantura. Ada beberapa cuman kelewat terus. Untungnya tangki BBM dari si Ronin ini cukup besar ya, 14 liter. Belum ditambah motor ini nggak boros teman-teman. Nah, ini kita sekarang sudah melewati Cirebon dan nah jalur ini sudah masuk ke daerah Kadipaten, nanti masuk ke Sumedang teman-teman. Dan di sepanjang jalan ini ketika tadi masuk ke kota Cirebon itu hujan besar teman-teman. Ini sepertinya akan awet sampai Bandung ini. Kita maju pelan-pelan, tapi kita usahakan juga jangan pelan juga gitu, supaya sampai di Bandung nggak kemalaman. Yang penting safety riding tetap number one. Kita juga nyalip hati-hati menggunakan seluruh tanda, karena jalurnya licin nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut menuju kota Bandung. Kita nikmatin keadaan yang ada, tapi tidak mengendorkan semangat teman-teman. Nanti sampai Bandung kita isi BBM-nya, terus kita hitung teman-teman berapa sih konsumsi BBM dari si Ronin ini dari Bandung menuju Telemoyo dan PP kembali ke Bandung. Demikian teman-teman. Nah, di pagi ini saya sudah mengisi BBM kembali dengan Pertamax Turbo di kota Bandung. Sudah sampai di garis bibir teman-teman. Nanti kita hitung berapa konsumsi BBM-nya. Nah, kita nyalakan speedometer biar tahu berapa sih posisi terakhir kilometer di trip B, yaitu 862,2 km. Nanti kita jumlah dari BBM yang terpakai teman-teman, karena 3 kali ngisi. Nah, ini yang pertama di Pantura, ini yang kedua di Cirebon pas pulang, dan ini pagi ini ketika sudah sampai Bandung lagi teman-teman. Nah, inilah perhitungannya teman-teman. Dari total 862,2 km, terus BBM 3 kali ngisi, yaitu 5,4 ditambah 4,1 ditambah 8,215 sampai di Bandung menjadi 17,715 liter. Kalau kita bagi teman-teman, 862,2 km jarak tempuhnya PP dan konsumsi BBM total 17,715 liter, maka didapat perbandingan 1 liter yaitu 48,67 km.
Jadi 1 liter bisa menempuh 48,67 km per liter. Buset. Padahal saya kenceng loh touring kali ini, tapi tetap irit. Gimana teman-teman? Silahkan komen deh di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga semua dalam keadaan sehat teman-teman. Goodbye. God bless you.